Oh iya, pakai dari mana tadi? Awak tadi dari kebetulan ada di Gulera di acara di Pramuka. Oh, acara KPKP Minang gitu. Ayo, Sabtu Minggu di wedding kan ya. Besok ada MC, Kanika, Sepsi, kalian nyanyi Pak kan itu. Jadi kalau nyanyi Minang kan kalau yang di KPKP itu ibaratnya kayak tabalik di pegawai. Kalau pegawai kerajo kita libur. Iya betul. Pegawai libur, kita kerajo. Iya. Satu minggu itu kan pera itu. Iya. Malah satu minggu tuh Awak kerajo? hari Fitmas. Apa tuh? Fitmas Sua. Oh iya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulipa di Mulipa Channel. Kali ini saya sedang berada di Saung. Kalau dia berada di Mulipa, Bang Bodo mau masuk sini. Oke. Kalau sedang berada di Mulipa Channel, semua orang menjadi penting. Nah, itu kelebihannya. Oke, kita bertanya sama Maci Orami. Maci Orami. Maci Orami itu channel apa tuh? Oh, channel. Ayo. Itu mak pakai daster orang Melayu. Kami sun tuh. Ininya copot. Iklan lewat. Itu anak-anak basecamp pemirsa ya. Jadi basecamp itu tetap kopi para lama opta lo ya, aku kopi. Ikut aduh yang mau tahun mencip lilin lo. Tunggu. Mama nih tiup. Bukannya Pom jago lilin tadi. Enggak, itu kanti namanya. Duduk lo. Oke. Kini kita orang Padang, orang Kota Panjang kok. Wah. Awak biasa orang Sijunjuang, Tanjung Palu, Simpatigo. Masih di situ rumah awak. Kalau Ambo kok kisah tragis kok. Yang pernah nonton. Usah didangan. Tunggu, selesai. Sebelumnya cerita kehidupan dan badannya lah nampak kan tidak bahagia. Orang tanya asal Ambo di mana kan? Asal di mana? Kisah tragis itu. Yang film terbaik sepanjang masa. Tenggelamnya kapal Panderwick. Oke, Fandi. Berasal dari Nagari Batikwa. Asalnya Zainuddin. Kita lihat badannya tidak meyakinkan kalau orang ini. Dia bahagia. Saya bahagia. Nah, dia juga punya kisah di kampungnya, katanya kisah tentang apa? Film terbaik sepanjang masa, yaitu tentang apa? Di situ terdapat sebuah surau di belakang rumah. Di belakang rumah saya sendiri. Di belakang rumah almarhum nenek. Terdapat sebuah surau nagari. Yang mana tahun sebelum kemerdekaan gitu. Itu Surabaya Hamka. Nah, benar. Tenggelamnya kapal Panderwick. Dari situlah mereka bikin. Yang jadi bingung aku saudara. Tunggu dulu, Iko adalah lapek bugi namanya. Di Sikon tapo namanya lah, Iko lapek bugi lama banget. Oke. Ini makan. Saya bingung saudara. Karena setiap Pandi ini bercerita kenapa anjing selalu melolong. Kenapa tuh? Lupa yang bagi makan. Berarti punya anjing. Bukan. Lado bagi gigi ya? Hah? Lado bagi gigi. Gigi lado. Mana? Lado. Makan ke seketek lo biar hilang lado di gigi. Tapi ngomong-ngomong, aku Unium Pom kok orang awak atau orang Om. Awak orang awak tinggal asli awak di Sijunjuang, Tanjung Palu, Simpang Tigo di Labuan Tangga rumah awak. Tapi lain dak belasaran dona. Aduh, gaya awak Belanda. Oh Belanda. Indo itu enggak tabrakan tuh Belanda. Itu tabrakan Belanda namanya. Nama KTP sih ya. Kamu KTP. Dia penyanyi Baginda Yohana di Rafiq Extravaganza di Tahori Gatanya dan Sama deh nama awak tuh. Nama asli awak kan Afan Mulifar Dianto Serosan Aligato Sontolo Sisu Miarjo Mangun Kosomo alias Barang Ajo sekarang kepala batu kulo. Gini Ompong boleh apa? Karena pua lo. Beko dia lilin biar awak menjago Ompong boleh pakai. Betul kalau berapa apain bawa saya deh. Siap. Pom, terima kasih kopinya ya. Iya, coba lah. Dua bako. Kurang cila ya. Oke Ompong. Oke pemirsa. Sekarang kita akan berbicara tentang teknis pemerintahan yang ada di Minangkabau. Yaitu pada dulunya di Minangkabau itu namanya ada pemerintahan Rajo Tigo Selo. Yaitu pemerintahan 3 raja yang memerintah dalam satu nagari di Minangkabau. Itu sistem di pemerintahan Rajo Tigo Selo itu adalah satu rajo alam, yang kedua rajo adat, yang ketiga rajo ibadat. Setiap pemerintahan ini dia mengurusi 3 bidang juga. Bukan Rajo Tigo Selo? Rajo Tigo Selo kalau nggak salah berasal dari daerah Mas Raya.
Oh, kalau Damasraya itu asal usul dari Minangkabau. Oke, berarti tidak ada yang begitu tahu ya Pak Ken ya? Iya. Oke. Sama Wak. Sama Pak Ken belum tahu ya? Belum tahu. Pak Ken dari mana? Awak di Paris, Pariaman sepakat. sekitarnya. Mandi? Batipu Padang Panjang Tanah Datar. Oke, ini dia. Ketika zaman dulu ada namanya pemerintahan Rajo Tigoselo. Saksikan tayangan. Cara harfiah Rajo Tigoselo, Raja Trisila atau Tiga Sila adalah 3 orang raja dengan masing-masing tahta yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan atau dikenal juga sebagai Tritunggal. Dikatakan 3 sila, 3 posisi duduk bersila. Karena semenjak dahulu Raja-Raja Pagaruyung atau Minangkabau tidak mempunyai singgasana sebagai tempat bersemayamnya, melainkan hanya duduk bersila di lantai yang sedikit agak ditinggikan. Hal ini karena Minangkabau menganut azas duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seorang pemimpin hanya didahulukan selangkah atau ditinggikan seranting. Di zaman Dharmasraya dikenal gelar Raja Tribuana Raja yang artinya Raja 3 Alam. Sedikit berbeda pengertiannya dengan Raja 3 Sila. 3 orang raja masing-masing terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat yang berasal dari satu keturunan. Ketiga raja dalam berbagai tulisan tentang kerajaan Melayu Minangkabau ditafsirkan sebagai satu orang raja. Itulah sebabnya secara sejarah mencatat bahwa Raja Melayu sewaktu didatangi Mahisa Anabrang dari Singosari yang memimpin ekspedisi Pamalayu bernama Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Arti kata tersebut adalah 3 raja penguasa bumi yang berasal dari keluarga Mauli Warmadewa. Antara anggota Raja Tigoselo selalu berusaha menjaga hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan cara saling mengawini dengan tujuan untuk memurnikan darah kebangsawanan di antara mereka. Juga untuk menjaga struktur 3 serangkai kekuasaan agar tidak mudah terpecah belah. Raja Alam merupakan yang tertinggi dari kedua raja. Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Alam memutuskan hal-hal mengenai pemerintahan secara keseluruhan. Raja Adat mempunyai tugas untuk memutuskan hal-hal berkaitan dengan masalah peradatan. Dan Raja Ibadat untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut keagamaan. Dalam Kaba Cindua Mato, kedudukan dan fungsi dari raja-raja ini dijelaskan dalam suatu jalinan peristiwa. Menurut A.A. Nafis dalam Alam Terkembang Menjadi Guru, Kaba Cindua Mato sebenarnya adalah Tambo Pagaruyung yang diolah jadi kaba. Dalam konteks ini, informasi dari Kaba Cindua Mato tentang tugas-tugas raja-raja tersebut merupakan sesuatu yang dapat juga dijadikan rujukan, sedangkan institusi untuk Raja Adat dan Raja Ibadat disebut sebagai Rajo Duo Selo. Tugas Raja Alam, pucuk pemerintahan kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung, mempunyai struktur tersendiri. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh 3 orang raja, Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Masing-masing raja mempunyai tugas, kewenangan, dan mempunyai daerah kedudukan tersendiri. Raja Alam membawahi Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung. Semua penjelasan mengenai kedudukan dan kekuasaan raja-raja tersebut pada dasarnya bertolak dari uraian yang ada di dalam Tambo dan pada Kaba Cindua Mato. Karena Kaba Cindua Mato dianggap sebagai Tambo Pagaruyung yang dikabakan. Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat ketiganya disebut Rajo Tigoselo, sedangkan Raja Adat dan Raja Ibadat disebut Rajo Duo Selo. Ketiga-tiga raja berasal dari keturunan yang sama. Masing-masing selalu berusaha untuk saling bersatu dalam jalinan perkawinan. Mungkin hal ini diperlukan untuk menjaga keutuhan kekuasaan Rajo Tigoselo dan untuk mempertahankan kebangsawanan keturunan mereka. Raja Alam merupakan kepala pemerintahan, sedangkan Raja Adat mengurus masalah-masalah peradatan dan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah keagamaan dan pendidikan. Masing-masing raja mempunyai daerah kedudukan masing-masing. Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung, Raja Adat berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Hal itu berarti bahwa Raja Adat maupun Raja Ibadat tidaklah berasal dari Buo dan Sumpur Kudus. Bagaimana pendapat sebagian orang yang kurang memahami konstelasi dan hubungan antara raja-raja tersebut? Selain mempunyai daerah kedudukan tersendiri, Raja Alam menguasai daerah-daerah rantau. Pada setiap daerah, Raja Alam mengangkat wakil-wakilnya yang diberi kewenangan mewakili kekuasaan raja, disebut orang gadang atau Rajo Kacia. Mereka setiap tahun mengantarkan ameh manah kepada raja. Daerah-daerah rantau tersebut terbagi dalam 2 kawasan yang lebih luas, rantau pantai timur dan rantau pantai barat. Yang termasuk ke dalam rantau pantai timur adalah rantau nan kurang aso 20
di sepanjang batang Kuantan. Disebut juga rantau Tuan Gadih, rantau Duo Paleh Koto sepanjang batang Sangir, disebut juga Nagari Cati dan Batigo. Rantau Juruhan, kawasan Lubuk Gadang dan sekitarnya, disebut juga rantau yang di Pertuan Raja Bungsu. Rantau Bandaro dan 44, rantau Bandaro dan Ampe-Ampe sekitar Sungai Tapung dan Kampar, Negeri Sembilan. Sedangkan rantau pantai barat mencakup daerah-daerah Bayang dan Bayang nan 7, Tiku Pariaman, Singkil, Tapak Tuan, disebut juga rantau Rajo. Bandar Kali disebut juga rantau Rajo Alam, Surambi, Sungai Pagu. Raja adat yang berkedudukan di Buo adalah salah seorang dari Rajo Duo Selo, di samping raja ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus juga menjadi salah seorang dari Raja Tigo Selo yang dikepalai oleh Raja Alam. Raja adat berwenang memutuskan perkara-perkara masalah peradatan. Apabila pihak Basa Ampe Balai tidak dapat memutuskannya, apabila ada persoalan adat yang tak mungkin pula dapat diputuskan oleh Raja adat, persoalan tersebut dibawa kepada Raja Alam. Raja Alam lah memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diputuskan oleh raja yang lain. Seorang Portugis bernama Thomas Dias pada tahun 1684 diizinkan Belanda untuk memasuki daerah pedalaman Minangkabau. Menurut laporan Thomas Dias, dia bertemu dengan Raja adat di Buo. Raja adat tinggal pada sebuah rumah adat yang berhalaman luas dan mempunyai pintu gerbang. Di pintu gerbang pertama dikawal sebanyak 100 orang hulu balang, sedangkan di pintu gerbang kedua dikawal oleh 4 orang. Di pintu masuk dijaga oleh seorang hulu balang. Dalam menyambut Thomas Dias, Raja adat dikelilingi oleh para tokoh-tokoh berpakaian haji. Kemudian Raja adat memberi Thomas Dias gelar kehormatan orang kaya saudargar raja dalam istana. Raja Ibadat. Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus adalah salah seorang dari Raja Duo Selo. Di samping Raja adat yang berkedudukan di Buo, juga menjadi salah seorang dari Raja Tigo Selo yang dikepalai oleh Raja Alam. Raja Ibadat berwenang memutuskan perkara-perkara masalah keagamaan apabila pihak Basa Ampe Balai tidak dapat memutuskan, apabila ada masalah-masalah keagamaan yang tidak dapat diputuskan oleh Raja Ibadat. Persoalan tersebut dibawa kepada Raja Alam. Raja Alam lah yang memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diputuskan oleh raja-raja yang lain. Oke pemirsa, itu dia tentang pemerintahan Raja Tigo Selo. Jadi setiap pemerintahan itu dipimpin, setiap bidang itu dipimpin oleh satu raja. Yang satu Raja Alam, yang dua Raja Adat, yang ketiga Raja Istiadat. Jadi Raja Adat dan Raja Istiadat ini kalau digabung menjadi Raja Duo Selo. Jadi kalau Raja Adat ini untuk mengurusi tentang adat istiadat, Raja Ibadat untuk mengurusi tentang peribadahan. Jadi tidak bisa disatukan. Nah, ini harus tahu orang Minang. Jadi jika ada perseteruan atau permasalahan dalam satu kerajaan ini, kita kembalikan ke Raja Alam namanya. Nah, pemerintahan ini masih ada di pemerintahan Jambu Lipo namanya sampai sekarang. Masih ada gini. Masih ada. Ya. Nah, itu pemirsa. Seperti biasa, saya Afan Mulifa. Pandi Orami, orang Minang, makannya rendang, rumahnya Gadang, kotanya Padang, dang. Kamu kan Pialau. Piaman Laweh. Piaman Laweh. Ya. Oke, seperti biasa, bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu di Mulifa.